Shalom Jemaat GBI Keluarga Kudus yang diberkati Tuhan. Mulai minggu ini, kita mempunyai amplop persembahan, amplop perpuluhan, dan amplop tangan kasih dengan desain yang baru. Bersama saya Novi, inilah Warta Sepekan, Minggu 30 Juli 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dalam Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayanan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di Instagram @GBI Keluarga Kudus, YouTube GBI Keluarga Kudus, dan kunjungi website kami di www.gbikeluargakudus.com. Mewakili Gembala Sidang, staf penggembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 30 Juli, Saudara Wahyu Nugroho, Ibu Febel Sri Haryuni, Ida Novarina. 1 Agustus, Ibu Lumi EKG, Dev Kuku Prasantyo. 2 Agustus, Sien Ekstensela. 3 Agustus, Bapak Agustinus Sujatmiko, Patricia Immanuel Sasmita. 4 Agustus, Bapak Rudianto Bawono. Dan 5 Agustus, Daniel Kurniawan, Mawar Elizabeth RP. Info ibadah. Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pada pukul 4:30 pagi di gereja. Bagi Anda pemuda dan remaja, mari beribadah di Youth Arrow of God setiap hari Sabtu pukul 4:30 sore di aula gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung dalam ibadah Hesed Kids setiap hari Minggu pukul 7 pagi di aula gereja lantai 2. Setiap bulan, gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, kita dapat menjadi berkat bagi Kota Kudus lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari bergabung bersama kami untuk menjadi berkat bagi sesama melalui amplop tangan kasih. Pelayanan gereja. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi 0852 8181 6776. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita diberkati, memberkati, dan memberi dampak positif bagi orang lain. Demikian Warta Minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita berdoa. Kami Tuhan siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Engkau adalah firman yang hidup. Dan Roh Kudus, Engkau Allah yang sedang bekerja di tengah kami saat ini. Dalam pribadi kami dan lewat hamba-Mu. Biarlah hamba-Mu berbicara seperti yang Engkau kehendaki. Ya Tuhan, arahkan hati pikiran kami, hidup kami. Hanya tertuju kepada Dikau saja. Ampuni kami Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk.
Shalom semuanya. Saya sangat bersyukur dan merasa sangat terhormat oleh karena gereja saudara GBI Keluarga Kudus mengundang saya, diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ada sukacita yang saya rasakan ketika hadir di tempat ini karena ini yang kedua kali saya berkhotbah, yang berkhotbah dulu ke sini ketika pemberkatan anak gembala. Dan sekarang saya senang datang waktu saya memberkati, menikahkan, dan sekarang datang sudah punya cucu nih Pak Pendeta. Ini sangat memberkati sekali, ini perjalanan yang bersejarah bagi saya. Kemudian saudara, saya sebagai ketua dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia di Semarang, saya merasa sangat bangga sekali oleh karena gembala saudara, pendeta Petrus Putut ini luar biasa karena beliau adalah salah satu alumni dengan gelar MTH yang telah didapatkan, yang salah satu yang terbaik. Saudara, tepuk tangan bersama-sama. Kami senang sekali karena Pak Pendeta ini semangat belajarnya sangat tinggi dan memberi teladan kepada banyak orang. Banyak mahasiswa diberkati dengan kesetiaan, keinginan belajar dan kerinduan untuk melayani Tuhan. Dari Pak Gembala, juga anaknya tidak kalah juga, Pak Daniel ya, dan menunggu selesai juga anak menantunya ini. Jadi membahagiakan, membanggakan, dan saya percaya pasti seluruh sidang jemaat juga merasa bangga bersama-sama. Amin saudara? Gitu saudara, ini saya aja senang banget saudara, apalagi saudara ya. Saya diberikan tema, judul dengan yang menarik sekali, dipanggil, kita baca bersama sama saudara ini ya. 1, 2, 3. Dipanggil untuk menjadi berkat dan apa saudara? Berdampak. Mari kita membaca firman Allah ini saudara di dalam Kejadian pasal 12. Kita baca bersama itu. Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Ayat 2, kita baca bersama-sama. "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Bersama-sama kembali. "Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Saudara, ini adalah janji berkat penyertaan yang Tuhan berikan kepada Abraham, yang dulu disebut namanya awal adalah Abram. Saudara ingin mendapatkan berkat atau mewarisi berkat sama seperti yang didapatkan oleh Abram ini? Amin. Saudara mau? Lanjut tidak? Oke, ya gitu. Nah, saudara, ada hal yang menarik sekali. Ini ada, saya ingin mengutip salah seorang penulis namanya Carl George itu, dia menulis dalam satu bagian tulisan yang dari buku yang berjudul Renewing Your Church Through Vision and Planning. Dalam tulisan ini saudara, dia mengatakan satu yang biasa sekali terjadi, mengangkat ada sindrom sebetulnya yang sering terjadi di kalangan para hamba Tuhan atau pemimpin gereja. Di mana para pemimpin gereja itu seringkali menggunakan istilah-istilah yang sifatnya moralistik dalam gereja.
Sebenarnya tidak salah kata George ini, tidak ada yang keliru sebetulnya karena kita tidak menafikan hal-hal yang sifat moralistik, hal yang baik dan benar atau kebenaran versus kesalahan. Ya karena memang harus demikian. Nah, namun ada hal yang benar dan yang dilakukan itu benar, saudara. Namun ada yang perlu dipertimbangkan, katanya dia ya. Ada yang perlu dipertimbangkan. Yaitu kadang kita tidak melihat, next slide, kita kadang tidak melihat bahwa kita memperhatikan yaitu hal yang efektif dengan hal yang tidak efektif. Kalau ketemu jemaat atau teman orang Kristen atau kalau terjadi sesuatu, wah hidupmu tuh gak bener gini ya. Oh ini sudah baik, ya gak apa-apa. Tapi ada sisi lain yang kadang-kadang kita tidak perhatikan yaitu apakah hidup kita sudah menjadi pribadi yang efektif atau tidak. Nah itu. Menarik saudara kata George ini. Apakah kita itu sudah berada dalam kondisi hidup yang aman atau hidup yang berisiko katanya demikian. Itu sebabnya saya senang sekali dengan tema yang diangkat yang diberikan kepada saya. Oleh karena dari pernyataan George ini, sebenarnya kita juga orang Kristen tidak hanya melihat diri kita, hidup kita udah benar apa tidak gitu loh. Walau itu penting, walaupun itu tidak boleh diabaikan sama sekali. Yaitu saudara bahwa apakah Anda orang Kristen yang gimana? Ini pertanyaan yang lain. Bukan hanya hidup saya sudah benar atau tidak, tapi apakah saya sebagai orang percaya, apakah saya telah diberkati dan memberkati. Amin saudara. Boleh bertanya demikian tidak? Apakah saya hidup tidak memberkati orang lain? Apakah saya sebagai orang Kristen, orang yang berdampak positif, atau saya orang Kristen yang justru berdampak negatif? Pernah saudara ngelihat orang Kristen itu, aduh, saya itu pernah hidup di satu kelompok RT, rukun tetangga itu. Malu-maluin orang Kristen sebenarnya. Saya juga merasa sebagai orang Kristen yang merasa malu karena justru yang sering kali buat hal yang gak enak, ngomongnya yang gak enak, ngomongnya yang kasar, perilakunya yang tidak mengenakan justru datang dari kalangan wong Kristen namanya itu. Dan yang paling gak enak lagi ketika saya perhatikan, sekalipun orang sekitar sudah mengatakan, Pak, omongan, kata-kata Bapak itu kasar, tidak enak didengar, buat orang kacau di RT ini. Tapi gak peduli. Nah ini, karena dia selalu berpikir, kamu salah, aku benar. Lupa bahwa ada sisi hidup lain yang melihat bahwa kita ini apa punya dampak yang baik atau tidak. Ada satu orang jemaat saudara yang saya pernah layani di Manado itu, seorang diaken, ibu yang setia melayani. Rajin ke gereja, berdoa hampir setiap pagi datang ke gereja berdoa. Tapi suaminya tidak mau ke gereja. Namun saudara apa yang terjadi? Suaminya itu alergi terhadap gereja dan firman Allah. Oleh karena apa? Oleh karena perbuatan istrinya. Karena apa saudara? Dia itu setiap kali menegur suaminya kalau lagi mabuk dia berkata, dia pakai ayat firman Tuhan. Wah gak kalah sama pendeta, dia pakai ayat firman Tuhan. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Wah itu, kamu ini mabuk deh. Ayat firman Tuhan. Papa ini bikin malu aja tidak mau ke gereja. Karena firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Persekutuan-persekutuan. Nah dia selalu pakai firman Allah. Dan tidak enak lagi saudara, dia seringkali kesaksian di depan, bahkan walaupun suaminya hadir, dia kesaksian tentang suaminya yang tidak setia. Bayangkan itu. Sampai-sampai suaminya itu tidak suka kalau dengar firman Allah, alergi kalau bicara gereja. Karena apa saudara? Dia menggunakan kerohaniannya justru untuk memberangus orang lain. Termasuk istri suaminya. Dikata-katain yang gak enak dengan kasar oleh karena itu. Dan lupa bahwa apakah saya ini berdampak baik, berdampak positif atau buruk kepada orang lain termasuk di sekitar saya dan keluarga saya. Nah itu,
Tema saudara menarik sekali, oleh karena apakah saudara adalah garam yang asin atau garam yang sudah tawar? Oke saudara, sebabnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat firman Tuhan yang indah ini. Mengenai kehidupan Abraham, bagaimana dia menjadi orang yang diberkati dan memberkati. Amin saudara? Mau kan? Oke. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang berdampak pada orang lain atau tidak. Ini menarik sekali. Saya minta izin minum saudara ya. Beberapa waktu yang lalu saya tuh gangguan tenggorokan. Seminggu puji Tuhan menjelang datang udah sembuh ya. Ini berkat doa Bapak Ibu juga saudara ya. Nah tanggapan kita, firman Allah berkata bahwa Anda sebagai orang percaya, saudara-saudara kata Paulus, bahwa Anda sebagai orang yang sudah percaya, ada orang yang mewarisi janji kepada Abraham. Karena kita berada dalam lineage-nya, kita berada dalam garis keturunan iman dari Abraham. Dan kita juga dipanggil sama seperti Abraham untuk menjadi berkat dan memberi dampak yang baik kepada orang lain. Dan yang pertama saudara, tanggapan kita yang harus dan bisa kita kerjakan untuk dapat memberkati dan berdampak adalah apa saudara? Yang pertama, yang menerima panggilan, mau dipanggil. Firman Allah berkata saudara demikian, dalam Kejadian pasal 12, bahasa Ibrani dikatakan, Wayomer Adonai El Abraham. Wayomer dikatakan. Maka berfirmanlah Allah kepada Abram. El Abram. Dikatakan kepada Abram, ini pesan, ada kata firman Allah yang datang. Dan firman Tuhan berkata kepada Abraham. Dikatakan dalam ayat 1 tadi, pergilah dari negerimu. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia menerima panggilan. Dia menerima panggilan, aku akan memberkati engkau. Aku akan memberikan tanah Kanaan bagimu. Aku akan menjadikan kamu menjadi bangsa yang besar dan keturunanmu akan besar di seluruh bumi. Dan Tuhan memanggil Abraham. Abraham waktu itu. Dan apa yang dilakukan? Ya kan, menerima panggilan. Dia menerima panggilan tersebut saudara. Jadi ini penting. Bahwa ketika kita menerima panggilan dari Allah, ingat bahwa Abraham itu dipanggil oleh Allah dari tanah Haran itu waktu itu saudara. Sebetulnya kalau memperhatikan dalam konteksnya bahwa Abraham itu bersama dengan ayahnya Tera. Itu kalau saudara memperhatikan Kejadian pasal 11 itu ada kejadian yang sangat penting juga dalam Alkitab. Di mana orang ingin mendirikan Babel. Mereka ingin mendirikan kota, menara dengan tujuan untuk meninggikan diri mereka. Manusia di muka bumi. Tapi Tuhan mengacau balaukan manusia pada waktu itu. Dan akhirnya berujung kepada satu keluarga dalam kisah ini, keluarga dari Terah ini. Yang dimana ayah dari Abram ini memiliki tindakan yang sangat visioner. Sebelum Allah berfirman kepada Abram, ayahnya telah memiliki pandangan yang sangat visioner untuk membawa keluarganya, keluarga besarnya, dari Ur Kasdim itu menuju ke tanah Kanaan. Dan dalam perjalanan itu, ayahnya itu meninggal di tanah Haran. Itu dikisahkan dalam Kejadian pasal 11. Dan kemudian lanjut pada pasal yang ke-12. Di mana Abram itu menerima panggilan dari Allah untuk menuju ke tanah Kanaan. Dan Abram menerima panggilan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Abram adalah dia meninggalkan zona nyaman. Oh, sudah sampai di Haran kan sudah enak. Kenapa harus pergi kemana lagi? Kita sudah menetap di sini, telah diberkati dengan ternak, dengan kekayaan, dengan berbagai macam yang melimpah daerah sini. Kenapa harus pergi dari tempat ini? Namun saudara, Abram siap meninggalkan comfort zone-nya itu, zona nyaman. Saudara, metanoia dalam perjanjian baru itu adalah pertobatan. Itu sama dengan itu, ada U-turn hidup kita ini.
ada turning point, ada titik di mana Tuhan menginginkan kita mengalami perubahan hidup. Amin, saudara. Ada titik di mana hidup kita, Tuhan ingin kita mengalami transformasi, saudara-saudara. Ada perubahan, ada arah hidup yang baru. Kalau saudara menetap di tempat di mana saudara telah hidup dengan comfort zone, dengan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Allah, Tuhan berkata, berubah, tinggalkan, pergilah. Apa yang kita lakukan? Diam di tempat? Enggak, saudara. Kalau Tuhan bilang pergi, tinggalkan di mana saudara berada itu, comfort zone. Nah, ini yang dilakukan oleh Abraham. Ada perubahan arah hidupnya. Kadang kita, saudara, udah ada dalam zona nyaman. Rata-rata kita, saudara, kita orang, manusia itu tidak suka berubah. Itu rata-rata begitu, di mana-mana. Kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu, disuruh berubah enggak gampang, saudara, enggak gampang. Tapi kalau Tuhan berfirman, kamu harus mengubah arah hidupmu. Saudara mau enggak? Tuhan yang suruh lo ya. Siap berkata ya? Yes, saudara-saudara. Amin. Istri saya itu, kalau saya salah ngomong gitu, atau dia pintar sekali, dia tidak negur saya di depan orang, saudara. Dia pasti bilang, Pak ini kayaknya tadi Bapak gini ya gitu. Tapi kalau omongan saya masih kurang pas, dia tegur saya masih itu. Tapi kalau saya pulang dan dia berkata, Bapak itu ngomong tok gitu. gitu. Bila katanya suami harus mengasihi istri misalnya. Tapi saya tidak mencintai dia dengan sungguh-sungguh, dia ngomong, Bapak itu ngomong tok gitu. Istri pendeta kan paling tahu pendeta gitu, dan suaminya. Nah, saudara, kalau kita gitu, saudara ya, harus menjadi orang Kristen yang berdampak, ada perubahan hidup, maka ya ada, saudara ya, kalau tadinya kita nggak benar, maka sekarang jadi benar. Nah, kemudian di pasal-pasal selanjutnya, Abram ini yang artinya orang yang nama itu bapak atau pribadi yang mulia, namanya sebenarnya bagus sekali. Seorang bapak, father of the exalted, seorang ayah yang dimuliakan. Tapi kemudian dia diberi nama baru untuk menjadi yang lebih mulia lagi dengan tujuan yang lebih mulia. Yaitu dia diberi nama apa? Abraham, bapa bagi segala bangsa. Bagi banyak bangsa. Nah, saudara, identitas baru diberikan, status yang baru diberikan, itu bisa mengubah hidup seseorang juga. Itu sebagai sebuah tanda. Maka kalau kita ini orang Kristen, kita ini dikatakan bahwa kamu ketika kamu percaya kepada Kristus, sudah percaya bukan? Yes? Kamu sudah diberikan oleh Tuhan identitas yang baru. Kata Tuhan bahwa yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah. Kamu sekarang itu dulu adalah ciptaan yang lama. Sekarang ini kamu adalah ciptaan yang baru. Kalau dulu kamu anak-anak kegelapan, kamu sekarang anak-anak siapa, saudara? Anak terang. Saudara memiliki identitas yang baru. Saudara memiliki status yang baru. Lah kita ini kadang sudah orang Kristen yang berkata kita sudah menjadi orang yang berubah, orang yang merdeka. Tapi sesungguhnya kita tidak merasakan kemerdekaan. Kita kan tidak lama lagi saya senang di warna baju merah ada. Kayaknya mengingatkan juga untuk dikit lagi kita hari kemerdekaan lah gitu. Kayak gitu. Tapi saya pernah di Jakarta jalan-jalan, saudara, berapa tahun yang lalu. Nah, bis Metro Mini, pas kebetulan lagi nunggu di tempat penantian bis itu, ngomong sama satu bapak. Dia ngeluh nih. Aduh, mending kita seperti zaman penjajahan dulu. Wah, saudara gitu. Mending zaman penjajahan katanya. Karena dia merasa hidup sekarang menjadi warga yang tidak merasa hidup berkeadilan katanya itu. Bagus juga itu filosofinya itu. Ini Daniel harus teliti itu kenapa sampai demikian. Dia sangat filosofis banget, saudara. Saya itu senang mendengar. Tapi dia membangun satu prinsip bahwa lebih baik dijajah oleh Belanda tapi hidup makmur katanya gitu. Hebat juga dia gitu. Daripada menjadi orang merdeka seperti sekarang ini tapi hidup dalam penderitaan.
Saya juga pikir, aneh juga, tapi ada benernya. Tapi sekarang maksudnya gini ya, kalau kita menjadi orang Kristen, kalau dulu diperbudak oleh kuasa kegelapan, sekarang ini kita menjadi hamba daripada Allah sendiri kan? Iya toh? Udah kita tidak lagi diperbudak, kita telah dimerdekakan, tapi kita masih punya Tuhan kan? Tuhan kita. Maka status yang baru harusnya mengubah hidup saudara dan saya. Gitu. Sama seperti yang dialami oleh Abraham. Walaupun Abraham itu mengalami pergolakan hidup naik turun itu biasa saudara. Ini Abraham itu kisah hidupnya itu sebenarnya adalah kisah hidup kita juga. Menggambarkan siapa kita. Tidak selamanya Abraham itu hidupnya tinggi hebat nih orang ini. Ya, di kisah Alkitab saudara para pejuang rohani, para tokoh-tokoh agama, para pemimpin yang kita teladani hidupnya juga ups and down, naik turun, itu biasa. Tapi Tuhan berkata sekalipun kamu jatuh aku akan siap mengangkat kamu kembali. Amin saudara. Wah itu Tuhan tuh baik sekali. Apalagi kasih kita status yang baru. Oke saudara itu penting bagi kita. Nah orang Kristen sejati, orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan menerima. Ada orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya. Orang Kristen sejati adalah orang-orang yang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus. Benar tak? Iya tak saudara? Dan yang sesungguhnya orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang menerima panggilan untuk ikut siapa? Yesus kan? Sama kita demikian. Panggilan kita untuk menjadi berkat itu adalah panggilan daripada Tuhan Yesus. Yang penting bagi kita Tuhan aku siap nih Tuhan, aku mau. Itu sudah bagus sekali. Namun jangan lupa juga untuk bagian berikutnya. Yang kedua coba kita lihat yang kedua. Kita baca bersama saudara apa? Menjalankan panggilan. Ada seorang ibu nyuruh anaknya, nak bersih-bersih ya. Tolong nyapu di halaman. Wah anak tersebut anak-anak mau zaman sekarang itu kan bangun pegang HP, tidur dengan HP. Ketiduran dengan HP, gitu kan yang gitu. Tidak kalah juga orang tua kayak gitu. Tapi apalagi anak-anak ya, udah pegang HP disuruh susah, saudara. Nah, tolong bersihkan halaman. Ya Bu, jangan lupa ya Bu. Sudah belum? Ya Bu, sudah belum. Akhirnya ujung-ujungnya, enggak. Tapi saudara ketika kita bilang iya kepada Tuhan, maka kita akan pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah saudara perhatikan, kita lihat Alkitab saudara, ayat 4, coba perhatikan ayat 4. Kisah Abraham pasal 12 kitab Kejadian. Menarik sekali saudara kata firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa lalu, ini apa saudara? Lalu pergilah Abraham. Dikatakan apa? Seperti. Amin saudara? Perhatikan kata itu. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Menarik sekali saudara. Dia menerima panggilan, saudara Tuhan memanggil saudara dan saya bukan hanya untuk diberkati, tapi kita dipanggil untuk memberkati orang lain. Amin. Maka sama seperti Abraham ini, apa ketika dia menerima panggilan, Tuhan suruh pergi, apa yang dilakukan? Ya pergi, ya toh? Ya saudara ya. Maka Abraham he trust and obey. Ia percaya dan ia taat, itu penting. Percaya, patuh. Abraham mempercayai janji Tuhan dan apa? Taat. Oh ini penting sekali saudara, penting sekali. Orang Israel itu disampaikan, itu sebenarnya orang Israel itu sering mengucapkan ucapan-ucapan Shema Israel itu. Jadi ucapan seperti kalimat syahadahnya orang Israel itu. Tapi mengingatkan mereka dalam konteks ucapan doa pernyataan iman mereka orang Israel sebetulnya. Di balik itu ada ungkapan-ungkapan yang penting. Di mana dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu digambarkan demikian. Shema Israel Yahweh Adonai Elohim ya Adonai Ehad. Dengarlah orang Israel bahwa Tuhan Allahmu itu adalah Tuhan yang Esa,
Tapi di balik itu, pernyataan itu dikatakan maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segala totalitas hidupmu. Dan apa yang kamu dapatkan ini kamu harus ajarkan kepada anak-anakmu dengan sedemikian rupa. Lalu apa yang Tuhan inginkan adalah kalau Anda menerima panggilan atau firman itu, Tuhan menginginkan Anda taat. Saudara, dalam dunia kekristenan atau dunia kerohanian kita, ketaatan itu bukanlah opsi, saudara. Pak Pendeta, itu kan firman Tuhan, boleh enggak saya pilih yang lain? Saya mau lakukan yang lain. Tuhan berkata demikian, boleh enggak saya mau pilih yang lain? Enggak, saudara. Melakukan yang lain, enggak. Karena apa? Karena ketaatan itu bukanlah opsi atau pilihan, saudara. Bukan. Anda bilang, boleh enggak saya memilih satu yang lain gitu. Oh enggak, saudara, enggak. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia. Tuhan berkata, hai suami-suami, cintailah, kasihilah istrimu, betul ya? Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri itu. Seperti engkau merawat dirimu. Hai bapak-bapak, sudah demikian enggak? Enggak lain lagi. Tapi ya ibu-ibu yang cerita lah, ya benar Pak gitu ya. Hanya Tuhan yang tahu kayak gitu kan. Nah saudara, ini bukan pilihan. Jadi saudara, kalau dikatakan firman Allah ini, Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15 ayat yang keempat dikatakan menate, itu bentuk imperatif auristo. Saya senang sekali kalau pendeta saudara senang belajar bahasa Yunani itu. Itu menyerap pelajaran itu luar biasa, senang tuh, semangat belajarnya tinggi sekali. Ini suatu bentuk keutuhan perintah, tinggallah di dalam aku karena nggak ada jalan lain. Tuhan berkata, kamu itu bisa menjadi pribadi yang berapa kalau kamu tinggal dalam diriku ini, dalam Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang memampukan kita, dan saudara harus membiarkan Tuhan dan firman-Nya yang menguasai hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Anda tidak berusaha untuk menjadi berkat, enggak saudara. Pertama, saudara harus hidup dalam Tuhan. Karena dengan kekuatan Tuhan, kata Tuhan, without me you can do nothing, apart from me you are nothing, kata Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15, di luar aku, kamu itu gak ada apa-apanya. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata firman Allah. Oleh sebab itu, kita hanya bisa taat pada firman-Nya. Firman Tuhan itu saudara, kalau kita taat kepada firman-Nya, firman Tuhan itu akan meresapi kita, akan menggarami saudara dan saya. Itu akan menerangi hidup saudara dan saya. Itu akan menghidupi saudara dan akan mengubah saudara dan saya. Kita itu tidak berusaha untuk berdampak bagi orang lain, enggak. Itu dengan sendirinya saudara. Amin. Itu dengan sendirinya. Kalau saudara mau bilang saya ini rendah hati loh, saya ini baik. Saudara bilang ngomong 1000 kata, yang membuktikan saudara baik dan rendah hati itu siapa? Orang lain toh, bukan karena saudara ngomong. Nggak ada orang yang ngomong, saya itu rendah hati loh, saya ini baik. Ya istri bilang, ngomong toh, gitu kan, ngomong toh. Yang kelihatan orang lain gitu. Jadi saudara kita gak usah berusaha sedemikian rupa, mulailah dari ketaatan kita kepada firman Allah saudara. Itu sedih Pak Pendeta kadang-kadang kalau mikirnya di gereja di mana-mana orang Kristen. Saya pelayanan di transmigrasi di Sulawesi, di kota di sana, di desa, terus di Jawa, pernah pelayanan di Amerika. Saya sering menemukan, podo, orang sama-sama aja. Gak ada beda di mana-mana, orang Kristen yang selalu taat pada firman Allah, mau diubah oleh firman Allah, hidupnya bisa mengubah orang lain. Itu aja. Gak usah dipaksakan deh. Mazmur 112 ayat 1-3. Ini menarik sekali saudara. Kita baca bersama-sama. Ayat 1. Haleluya kata firman Allah. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang apa? Yang takut akan Tuhan. Yang sangat suka akan segala apa? Perintahnya. Kan suka saudara-saudara. Oh sekarang Pak Pendeta,
Orang lebih senang ini berita-berita di media sosial, apalagi sekarang yang TikTok ya, muncul tiba-tiba kita buka, wih menarik ini, wih ini, wah apalagi anak muda sekarang yang, wah menarik sekali, suka sekali karena ada hal yang baru, hal yang menarik gitu. Dan membuat kita apa? Sumringah, ketawa, bahagia gitu ya. Ya nggak apa-apa deh, hidup kita udah bagian dari, saya juga senang kok. Ya pendeta ini juga senang lihat ada video-video singkat yang menarik, itu juga it's okay, he's human being. Kita ini biasa. Tapi yang menarik, jangan sampai kita lebih suka akan hal tersebut. Kata Tuhan, berbahagialah orang yang sangat suka kepada apa? Perintahnya. Bayangkan saudara, suka, sangat suka. Kalau bangun pagi hari, yang saudara sangat suka mau dilihat apa? Gitu. Paling cek kan, aku mau cek statusku, ditanggapi orang lain enggak? Aku kemarin kasih status kesel gitu, ada status kesel. Kami kesel, aduh menjengkelkan kadang-kadang tuh saya juga heran, oh, kita ini orang Kristen tuh kayak gimana sekarang ini. Kadang-kadang yang negatif justru yang kita kasih status. Buat orang berkaca-kaca ada apa itu. Istrinya kasih status demikian, suaminya bertanya-tanya, apa itu istri, ada apa dengan saya kira-kira misalnya. Kasih yang negatif-negatif ya, kalau boleh saudara, mulai sekarang yang status negatif di TikTok lah, di Facebook lah, di Instagram, coba dihilangkan ya. Amin saudara, mau enggak? Enggak usah lah saudara. Apalagi ada jemaat itu kalau dengar khotbah atau lihat temennya di gereja, baru pulang gereja dibilang, mending mentang-mentang wong sugi. Pakaiannya terlalu apik itu. Orangnya kemelinti, wah itu taruh di status saya itu. Pulang gereja itu dia tulis di status, gak enak saudara, gak bagus. Nah, kita lihat, Pak Pendeta tambah berapa menit khotbahnya, boleh tak? Lanjut ya. Oke, saya tuh kalau sudah ngomong tuh gak bisa nahan saudara ya. Pak Pendeta saudara juga luar biasa, kalau khotbah itu bisa terus dia sampai selesai. Ayat 2 saudara, kita lihat ayat 2. Ayat 3, kita baca bersama-sama. Apa? Anak cucunya akan apa? Perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan apa? Diberkati, saudara. Ayat 3. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikan tetap untuk. Saudara mau mendapat ini? Balik lagi ke ayat 1. Coba kita balik lagi ayat 1. Haleluya ya. Puji Tuhan. Apa? Berbahagialah orang yang apa? Takut akan orang tuh cuma suka diberkati itu banyak gitu. Pingin diberkati. Ada orang Kristen tuh, wah ketika dia masih kekurangan, dia masih susah, minta pendeta doakan, dia datang di gereja sampai jam doa, dia tuh panggil pendeta, doakan bikin persekutuan di rumahnya karena bisnisnya mau hancur dan macam-macam, dia pingin semuanya. Ketika Tuhan berkati, Tuhan sudah kasih mobil banyak, rumah mewah, semua ada security, semua sudah keamanan. Dia merasa, aku perlu apa lagi? Tuhan sudah saya punya karena saya seperti Tuhan sendiri gitu. Kan saya sudah hidup hebat. Tiba-tiba dia sudah menghilang. Pak Pendeta bingung, tadinya kau minta didoakan, sekarang gimana? Udah menghilang. Kenapa? Dia sudah diberkati. Itu saudara ya, orang tuh ketika belum diberkati, luar biasa pingin didoakan, ketika diberkati lupa sama yang memberkati. Kan gitu, manusia kan gitu, kadang-kadang kalau dikasih sesuatu, senang menerima, yang dipikirkan ya terima itu, lupa siapa yang ngasih, gitu kan. Kadang-kadang begitu saudara. Dan demikian juga dengan kita. Jangan sampai kita hanya berfokus pada berkat, tapi lupa kepada pemberi. Jangan hanya kita fokus kepada berkat itu sendiri, lupa kepada siapa? Ya, sumber berkat, pemberi berkat. Anak-anak, kita juga yang masih punya orang tua, jangan lupa sama orang tua kita ya. Walaupun mereka gitu, kadang-kadang menjengkelkan, sudah tua omongannya sudah kayak gitu, jangan lupa. Mereka juga yang membesarkan kita juga kan. Ya toh? Ya tetap harus dicintai walaupun memang mereka menjengkelkan orang tua ya. Tapi jangan lupa tetap harus disayangi toh. Amin saudara. Saya ingin mendengar tuh. Karena ada orang rasanya, kalau aku ingin membuang orang tuaku, sayang. Ada yang ngomong gitu. Aku menaruh di mana ya nggak tahu, itu bapak ibuku itu sudah tua kayak gini. Ada yang ngomong gitu. Saya sedih sekali saudara. Tapi jangan lupa. Ketaatan kepada firman Allah. Ketaatan pada firman-Nya, kepada Allah dan firman-Nya adalah syarat mutlak.
untuk menjadi pembawa berkat. Amin saudara. Dan pengaruh yang baik kepada orang lain termasuk pada musuhnya itu kata firman Tuhan, berkatilah orang yang memusuhi kamu. Berkatilah orang yang membenci kamu. Saudara sudah lakukan itu enggak? Saya mau memberkati orang yang baik pada saya Tuhan. Kalau memberkati orang yang gak enak sama saya, yang membenci saya, oh no way, oh jauh sekali. Tapi Tuhan bilang demikian saudara. Tapi saudara hanya bisa mampu kalau saudara taat penuh kepada Allah dan kepada firman-Nya. Karena ini syarat mutlak saudara. Ya. Kalau saudara mau, saya itu apa ya, saya mungkin pernah beri kesaksian, tapi sering saya ulang-ulang untuk kesaksian itu. Karena saya itu menarik sekali, di halaman rumah saya senang menanam. Saya senang ada tanaman banyak pohon di sini, karena saya di halaman saya ada ada anggur Brasil, ada tanaman yang lain itu jeruk kalamansi, jeruk sankis itu berbuah terus. Dan ada tuh bapak-bapak, ibu-ibu yang lewat di depan rumah, jalan-jalan. Dan saya itu kan raiso bahasa Jawa saudara, susah sekali, gak ngerti bahasa Jawa. Tapi ada bapak-bapak lewat itu dan ibu-ibu tuh ngomong begini, Pak, buahnya nyenengke. Saudara tahu artinya toh? Buahnya itu loh, yang mereka lihat di depan rumah. Buahnya nyenengke, itu artinya apa tuh Bapak Ibu? Enak, menyenangkan, lihat aja sudah menyenangkan toh, lihat itu menyenangkan. Saudara-saudara, orang Kristen itu kalau kita berbuah, orang di sekitar kita aja sudah merasa apa? Nyenengke, ya toh? Ngelihat aja, merasakan berkat dari kita, ngelihat aja. Kita ketika berdampak positif pada orang lain, orang itu akan merasa, aduh menyenangkan nih orang, nyenengke. Apalagi kalau perbuatan baik kita itu, dampak yang kita lakukan pada orang sekitar itu nyeneng ke hati Tuhan. Salah enggak ini saya ngomong? Menyenangkan Tuhan. Wah saudara, kalau sampai Tuhan bilang, hai anakku apa yang kamu kerjakan betul-betul menyenangkan hatiku. Itu hebat sekali. Kita lihat yang ketiga saudara. Kita baca bersama yang ini terakhir saudara ya. Apa itu? Menjadikannya gaya hidup. Nah ini penting saudara. Panggilan untuk diberkati, memberkati, panggilan untuk berdampak pada orang lain, yang terbaik itu adalah jadikan itu sebagai gaya hidup. Bukan lagi pilihan, tapi menjadikan itu sebagai gaya hidup. Kita lihat saudara, bahwa dalam Matius 5 ayat 13-14, kita sudah tahu ayat itu, bahwa kita ini adalah terang dan garam dunia. Kata Tuhan Yesus, kamu adalah garam dan terang dunia. Nah menarik sekali saudara, panggilan untuk menjadi berkat dan berdampak sesuai dengan konteks ini saudara, itu saudara seharusnya itu menjadi gaya hidup kita. Ini bukan lagi pilihan atau saya boleh pilih, enggak saudara. Tapi demikian, lalu kita lihat di next slide-nya itu. Coba kita terus. Ya itu yang tadi, benar yang tadi enggak apa-apa. Tuhan berkata, kamu itu adalah garam dan terang. Kamu adalah, itu adalah, saudara adalah, itu bayangkan saudara ya. Maksudnya kalau itu sudah menjadi saudara adalah, itu harusnya sudah menjadi gaya hidup kita, sudah milik kita sendiri saudara. Ini sebabnya diingatkan supaya garam seperti garam yang tersebar di jalan itu, jangan sampai garam itu menjadi tawar. Itu jadi justru berdampak buruk. Kalau terang itu redup atau terang itu gelap, hanya menjadi gelap kan, dengan sendirinya itu kan dampak buruk yang terjadi. Ada cerita saudara di satu masyarakat itu, yang Kristen itu sedikit saja. Baru aja berapa orang Kristen yang hidup di komunitas masyarakat yang non Kristen maksudnya di situ. Lalu ada cerita, ini kalau ada satu keluarga itu mereka berantem. Berantem itu di keluarga itu bilang begini, jangan ribut-ribut, malu dong sama orang Kristen di sebelah. Mereka hidupnya api, mereka itu rukun gitu loh, nggak usah. Jangan ribut-ribut, kalau berantem itu jangan sampai kedengaran sama orang Kristen.
Itu omongan itu kalau mereka berantem. Tapi beberapa tahun kemudian omongan itu berubah. Kalau mereka ribut, tetangganya bilang, "Hei, jangan ribut berantem kayak gitu. Kamu tuh gak ada bedanya sama orang Kristen." Nah itu kamu gak ada bedanya sama orang Kristen gitu. Kamu gak ada bedanya sama orang Kristen. Karena apa saudara-saudara? Karena yang tadinya hidupnya baik-baik saja, orang Kristen justru berantem setiap hari. Gak ada akurnya keluarganya. Gak bisa saling menerima, kan ada gitu. Ke gereja ya mau pakai baju rapi ke gereja luar biasa, tapi ketika pulang berapi sekali hidupnya gitu. Gak bisa terkontrol. Ibu gak bisa mencintai bapaknya, suaminya itu gak bisa menerima istrinya, anak-anaknya gak peduli sama orang tuanya, gitu keluarga. Ada yang gitu. Karena saudara apa? Karena garamnya sudah jadi tawar. Terangnya udah redup, gak ada kasih lagi. Itu sebabnya Tuhan berfirman, kasihmu yang dulu berkobar-kobar, kembalilah kepada cintamu yang semula, katanya itu. Jangan sampai saudara ya. Harusnya itu menjadi. Nah, ada hal yang menarik saudara. Ketika Abraham ini, dia itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, dia ke Sikhem, ke dekat Sikhem, kemudian terus ke Bethel, lumayan luar biasa. Itu ada yang menarik karena setiap kali, ini terus ya slide-nya itu, Abraham pergi ke satu tempat baru, dia selalu mendirikan mezbah bagi Tuhan. Waiben Misbah Syam. Waiben Misbah Syam, itu dalam ungkapan bahasa Ibrani. Abraham itu mendirikan mezbah di sana. Itu diulang lagi. Ia mendirikan mezbah di sana. Saudara, Abraham itu, yang kemudian namanya menjadi Abraham ini, dia menjadikan penyembahan kepada Allah itu sebagai gaya hidup. Mengutamakan Tuhan. Itu yang segala-galanya. Kejadian 11 menceritakan kisah tragis dalam peradaban kemanusiaan yang pernah terjadi dalam sejarah. Oleh karena orang berusaha untuk mendirikan menara Babel, peristiwa kacau balaunya dunia pada zaman itu, dalam zaman peradaban yang pernah terjadi dalam dunia ini saudara, ada ketika Allah mengacau balaukan manusia, ketika mereka berkata, kita ingin meninggikan nama kita. Kita ingin meninggikan diri kita. Dan Tuhan mengakibatkan kekacau balauan yang luar biasa di muka bumi. Karena orang tidak mendirikan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk dirinya sendiri. Saudara, ini sangat amat berbahaya. Amin saudara. Kalau kita daripada membangun kerajaan Allah, kita membangun kerajaan diri kita sendiri. Oh saudara, sangat berbahaya. Dan Tuhan tidak menghendaki demikian. Tapi yang menarik adalah Abraham menjadikan ini sebagai gaya hidupnya. Dia selalu mengutamakan Tuhan saudara. Di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin saudara. Kalau saudara itu menjadikan sebagai gaya hidup, mengutamakan Tuhan, firman-Nya dan kerajaannya, maka saudara-saudara, dengan sendirinya, saudara akan memberkati orang dan berdampak bagi orang lain. Abraham itu punya kisah yang sangat unik juga, oleh karena ada saat di mana Abraham itu meragukan panggilan Allah. Tuhan sudah merancang sesuatu yang baik, tapi karena demi keamanan dirinya sendiri ketika dia ke Mesir, ada kelaparan, dia harus ke sana, dia harus berbohong, dia merancang keberhasilan. Dia merancang keberhasilan menurut rancangan pikirannya sendiri, itu bahaya saudara. Akhirnya apa? Justru malapetaka yang terjadi.
Karena apa? Karena dia merancang dalam pikirannya dan keinginan keberhasilan menurut rancangan pribadinya. Dan Tuhan tidak mau demikian, saudara. Dan itu yang Tuhan tidak kehendaki. Dalam perjalanan hidup Abraham sama seperti kita. Kadang-kadang kita takut apakah kita mau jadi baik, menjadi berhasil, dan juga kita diberkati dan memberkati orang lain. Apakah nanti bisa ya gitu ya. Ada saat dimana kita ragu, saudara. Ada saat dimana seperti Abraham takut juga. Takut pada keamanan diri sendiri. Tuhan telah melindungi dia, tapi takut. Abraham seorang yang hebat loh. Dia seorang bapak beriman. Bapak orang beriman. Tapi imannya itu mengalami ups and down. Naik turun itu biasa. Normal saudara-saudara. Tapi demikian juga kita. Itu sebabnya kita punya Tuhan Yesus yang adalah Immanuel. Allah yang beserta. Allah yang beserta, bukan hanya di saat kita lagi baik, saudara, enggak. Di saat kita yang terpuruk sekalipun, Tuhan ada di sana. Amin, saudara. Pada saat kita dalam persoalan yang maha berat, kita berkata enggak bisa ditanggung, saudara. Ada pribadi yang sedang mengangkat, saudara. Amin, saudara. Pada saudara merasa sangat sulit, tidak punya jalan keluar, ada pribadi yang siap memberikan solusi terbaik pada saudara. Amin, saudara. Saudara meyakini demikian? Tuhan hanya bilang, utamakanlah aku, firman dan kerajaannya. Maka yang lain dengan sendirinya akan terjadi. Mau enggak, saudara? Saya enggak tahu keadaan saudara sekarang ini, tapi saya firman Tuhan ini harus selesai nih. Apa yang menjadi respon saudara? Enggak tahu. Saudara mau bilang, yes Tuhan, aku mau bersedia jadi berkat. Aku bersedia menerima panggilan Tuhan. Mau enggak? Mau saudara bilang yes? Coba saya ingin dengar dari, halo GBI Keluarga Kudus. Saudara mau menerima panggilan Allah ini? Sekali lagi? Coba kita bilang yes 3 kali. Saudara mau menerima panggilan Allah ini, saudara? Yes, mantap saudara ya. Semangat. Namun saudara, di balik kesiapan kita, Tuhan mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Amin, saudara. Tuhan paling tahu, saudara. Tuhan bilang, ya bilang aja ke saya, aku siap mendengarkan. Datanglah padaku, karena aku adalah lemah lembut. Aku akan memberikan kamu kuk yang lebih ringan. Aku mengerti apa yang sedang terjadi. Aku panggil kamu untuk jadi berkat. Tapi datanglah pada saya. Kalau kamu sudah diberkati, jangan lupa padaku ya, gitu kan. Jangan lupa ya, gitu. Mari saudara kita tunduk kepala bersama-sama. Dalam sikap berdoa, mari saudara setiap orang, setiap pribadi, saudara mau menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Saudara mau menjadi pribadi yang memberkati orang, bukan hanya diberkati. Tapi dimulai dari diri saudara. Hubungan saudara dengan dia, dengan firman-Nya. Sama seperti Abraham. Mari kita akhiri, kami bersyukur. Sungguh kami diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan, dibangunkan, dibangkitkan. Ketika kami memiliki gaya hidup yang baru sebagaimana identitas kami. Dengan sendirinya kami menjadi orang yang diberkati dan siap menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Kami bersati berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Rimun bersama dengan ibu dan anak-anak semuanya. Ada di dalam perlindungan anugerah yang sempurna. Tuhan terus tambahkan anugerah Tuhan pakai dalam lingkungan yang lebih lagi. Sehingga kerajaan-Mu, kuasanya, hikmat-Nya dihadirkan di negeri ini sampai ke ujung bumi. Setiap jemaat-Mu menjadi bagian panggilan-Mu. Kami di pulang pemahaman ini berdengung-dengung. Kami dipanggil untuk menjadi berkat dan berdampak bagi orang lain. Angkat tangan saudara. Allah yang perkasa,
ada bersama dengan saudara. Di depanmu jalan yang berbelok-belok akan lurus, gunung yang tinggi akan rata, dan perjalananmu akan beruntung. Pulanglah pagi ini penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat persekutuan Roh yang Kudus melimpahi saudara, ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya, Tuhan memberkati. Engkau memberkati